iPhone kalian itu bisa jadi kamera utama buat produksi konten kalian. Dan bahkan sebenarnya bisa lebih bagus daripada pakai mirrorless. Halo semuanya, selamat datang channel SMD dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas sebuah aksesoris iPhone buat memaksimalkan kapasitas iPhone kalian untuk produksi konten utama. Ini adalah Snapsys Reload, sebuah adapter SD card high speed buat iPhone yang udah support speed sampai UHS 2, yang untuk selama bulan September ini kalian bisa beli dengan harga 1,5 juta rupiah. Pas gue coba, ternyata aksesoris ini bener-bener bisa berguna banget. Dan kalian bisa lihat ya, penggunaannya juga sangat simpel, dimana dia cuma nempel aja di mounting MagSafe HP kita. Jadi bener-bener simple, ketika kalian mau pakai kalian tinggal tempel, colok, dan udah bisa jadi berfungsi layaknya sebuah kamera. Pertama, fungsi utamanya udah pasti kayak yang terlihat, dia adalah sebagai external storage. Kita bisa bikin HP kita atau iPhone kita itu pakai SD card. Dan SD card ini sebenarnya adalah media storage yang memang paling convenient kalau kita pakai dalam sebuah produksi konten utama atau konten profesional. Karena dia lebih friendly untuk penggunaan tim workflow, dan kita juga otomatis lebih enak kalau kita record di iPhone ini, kita bisa memisahkan antara data pribadi kita dengan file rekaman, karena file rekamannya jadinya adanya di SD card. Dan karena dia udah mendukung spek yang tinggi, udah UHS 2, kalian juga bisa untuk nge-record Apple ProRes langsung ke dalam si SD cardnya ini. Tapi untuk Apple ProRes ini, dia masih eksklusif untuk Pro dan Pro Max ya, untuk 15 Pro dan Pro Max. ProRes ini penting kalau misalkan kalian memang pengen record pakai iPhone doang, tapi punya karakter gambar yang kayak kamera mirrorless. Karena warna HP dan iPhone itu biasanya memang agak over processing, sedangkan ketika kalian mentah pakai ProRes, dia mendukung Apple Lock, warna yang mentah gitu kan, warna yang orang bilangnya agak pucat, dan juga dia udah 10 bit. Jadi proper locknya ini 10 bit. Ketika kalian edit, warnanya itu bisa dimainin dengan sangat-sangat profesional, dan hasilnya bisa kayak kamera mirrorless. Dan sebenarnya ProRes ini adalah file video paling profesional yang ada di sebuah smartphone saat ini. Belum lagi kalau nanti si iPhone 16 ya, gue kan nyobanya masih di 15 Pro. 16 Pro harusnya lebih gokil lagi karena ultra wide-nya bisa memanfaatkan ProRes dengan lebih maksimal, dan bahkan nanti bakal datang ProRes dengan 4K slow-mo gitu ya. Jadi menurut gue di 16 kita harus coba, itu pastinya ganteng banget. Lalu kenapa pakai SD card gitu ya? Karena kalian punya banyak opsi external storage lain memang di luar sana, dan kita udah cobain juga. Dan SD card ini jadi salah satu yang menurut gue memang solutif banget. Pertama, buat kita yang workflow-nya biasa pakai kamera mirrorless, ya kita udah punya banyak SD card, dan memang secara workflow jauh lebih convenient dibandingkan pakai SSD. Kalau kita syuting multicam gitu kan, atau ada beberapa sesi syuting dalam satu hari, itu lebih enak. Sama kita udah cobain pakai SSD yang kecil kayak punyanya Transcend yang bentuknya kayak flash disk, itu kita ada coba. Dia itu ya sebentar, sekitar 20 menit lebih kalau di udara yang nggak terlalu sejuk gitu ya, yang normal, itu dia langsung overheat. Dan ketika overheat, file dari iPhone itu dia kayak drop frame, sama kadang tuh kayak ngehang gitu, kayak gitu, suaranya agak kacau. Dan sebenarnya cukup masuk akal karena SSD itu modul memori dan modul controllernya, chipnya itu berada di satu tempat. Apalagi kalau misalkan kalian cari yang kecil ya. Kalau cari yang agak ukurannya gede mungkin masih agak selamat, tapi kalau yang kecil ya itu yang kita rasain, 20 menit aja udah overheat. Sedangkan di sini, ini menarik menurut gua karena ya kita nggak pernah dengar juga ya sebuah card reader overheat gitu kan. Tapi ini card reader yang diklaimnya dia itu punya heatsink di sisi dalamnya, punya heatsink, jadi punya kayak fin gitu. Emang nggak ada kipasnya, tapi itu emang didesain untuk heat dissipating juga. Kita udah ngetes, kita record ProRes pakai memori 512 GB, itu dapat di 80 menit tanpa stop, tanpa hang, tanpa drop frame di kondisi ruangan gitu. Kita dapat di 80 menit. Dan itu karena memorinya habis. 512 GB itu kalau ProRes cuma dapat di 80 menit. Jadi kalau kalian kayak bikin podcast atau semacamnya, dengan aksesoris ini itu udah sangat support. Atau mungkin karena dia bodinya juga metal ya, jadi ya kebantu juga ada heat spreading yang lebih efisien. Dan pastinya yang jadi nilai jual utamanya, yang unique point dari produk ini, yang menurut gue kepake banget juga buat para yang bener-bener praktisi gitu ya, content creator, adalah USB-C di sisi atasnya, karena dia bisa dipasangin sebuah mic wireless kayak gini. Terdetek juga sama HP-nya, dan memang ya bisa kita pakai buat produksi. Untuk sekarang external storage yang memberikan opsi tersebut itu baru yang gue tahu ada dari
dari Lexar. Dia bentuknya SSD hub gitu. Tapi kalian belum bisa beli juga karena bentuknya masih Kickstarter. Gua sendiri udah bayar Kickstarternya, cuman barangnya belum nyampe. Jadi ya nanti kalau udah nyampe gue juga bakal review. Cuman untuk sekarang baru dia doang opsinya. Dan secara tampang menurut gue sih lebih cakep di sini ya. Kayak lebih seamless aja gitu dibandingkan yang si Lexar tersebut. Lalu dia juga untuk pemasangan di sini sebenarnya cakep. Balik lagi kalau kalian pakai receiver yang gepeng kayak gini. Jadi ini gue pakai kalau nggak salah punyanya Boya. Cuman kita nggak pakai mic-nya karena kualitasnya kurang bagus yang ini sebenarnya. Kita kalau misalkan pakai HoloLens Lark M2 itu cakep banget di sini. Cuman sayangnya mic kita lagi nggak ada, lagi dipinjam sama YouTuber lain. Tapi kita sempat syuting utama juga waktu kemarin itu bahas DJI Neo. Kita pakai mic wirelessnya itu pakai Saramonic yang ukurannya gede banget di sini. Mungkin dikasih lihat B-rollnya juga. Untungan dia kuat. Karena emang kita dikasih kayak semacam ring magnet booster gitu ya di sisi belakangnya, dan itu bikin dia nempel di MagSafe-nya lebih kuat bahkan dengan receiver yang ukurannya lumayan gede. Cuman sedikit note, kalau kalian pakai mic-nya yang kayak gitu, kayak si Saramonic tadi yang ukurannya gede gitu, di lensanya masuk gitu. Jadi ketika kalian shot pakai lensa yang main kameranya tanpa kalian zoom sama sekali, itu dia masuk. Dan karena ada stabilisasi digital, dia kayak goyang-goyang gitu. Jadi ya itu sedikit note aja yang harus kalian perhatikan. Tapi kalau kalian pakai mic-mic yang receivernya gepeng kayak gini, terutama si Lark M2 lah, itu paling mantep menurut gue memang. Kalau kalian pakai itu perfect banget di sini. Tampangnya pun jadi cakep dan simple banget. Lalu ada satu fitur yang menurut gue mungkin fitur kecil, tapi benar-benar praktikal, kepake banget kalau kalian memang produksi video. Dan ini nggak ditawarkan sama opsi external storage yang lain. Jadi dia punya writing indicator yang jelas terpampang di sisi depan, kelihatan jelas walaupun siang hari, yang bisa berguna sebagai tali light. Jadi kayak kalau gue masuk kamera, gue ke mode ProRes Lock, dan ini kalau misalkan gue record, dia akan berkedip dan memperlihatkan dengan jelas kalau kita lagi recording. Sehingga kalau tiba-tiba berhenti, yang nggak tahu kenapa gitu ya, antara memori penuh atau apa, kita tahu ketika dia berhenti recording gitu. Jadi menurut gue itu bener-bener kepake banget. Dan belum lagi kalau kalian syuting pakai iPhone, kita belum pernah bahas, tapi kalau kalian syuting pakai iPhone, itu sebenarnya kalian bisa preview audionya pakai AirPods. Dan itu enak banget dibandingkan pakai headset jack biasa yang kita pakai kalau syuting pakai mirrorless. Jadi ini wireless, suaranya lebih jelas, dia noise cancelling juga. Jadi benar-benar memanjakan para konten kreator. Sama gue pengen tekenin juga, Snapseed sendiri ini adalah brand lokal yang menurut gue cukup inovatif dengan apa solusi yang diberikan sama mereka di sini, dan mungkin patut juga untuk kita support. Sama mereka, dari mereka sendiri itu katanya menyediakan garansi 45 hari kalau ada apa-apa itu boleh tuker baru tanpa pertanyaan, dan garansi fungsinya sampai 3 tahun. Ya semoga aja mereka bisa menepati hal tersebut, tapi ya menurut gue itu jadi jaminan yang cukup kuat juga. Apalagi brandnya sendiri memang brand lokal gitu ya, dibanding kalian mungkin kayak gue beli Condor Blue waktu itu dari Austria dan ternyata barangnya nggak works. Ya gue juga males gitu ngatur garansinya, karena kirim-kiriman aja itu harganya udah habis berapa sendiri. Overall ini adalah aksesoris yang menurut gue cakep banget dengan harga 1,5 juta, tapi itu harga selama bulan September ini katanya. Itu menurut gue bisa gue rekomendasikan kalau kalian pengen memaksimalkan hasil video dari iPhone kalian. By the way, kalau kalian kepo, kalian bisa cek juga ya video kita yang belum lama tayang harusnya. Gue nggak tahu sih tayang duluan mana, tapi harusnya yang drone dulu. Yang DJI Neo yang waktu kita review, itu main videonya, video utamanya talking head ke kamera, itu sebenarnya talking head ke iPhone gitu. Itu kita shoot pakai iPhone, dan silahkan kalian nilai sendiri gimana kualitasnya. Walaupun di situ masih iPhone 15 Pro ya, yang 16 Pro nanti harusnya bisa lebih gokil lagi. Tapi ya kalian bisa cek ke sana kalau kepo sama hasil dari si iPhone ini. Dan ya, overall, gear yang cakep dan bisa gue rekomendasikan ke kalian. Oke, paling itu aja sih. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Itu aja, gue Erwin, di belakang kamera ada Ska dan Wowo. Dan jangan lupa untuk berkarya.